Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the air. Hai guys, kali ini kita akan mereview Samsung Galaxy S10 Plus. HP ini pertama kali di launching pada tanggal 20 Februari 2019 dengan harga sekitar 15 jutaan. Dan kemarin sekitar 6 bulan yang lalu, itu saya membeli dengan kondisi second, di range harga 2 jutaan saja. Dengan kondisi shadow tipis dan green screen tipis, dengan kelengkapan full set. Kita lihat desain boxnya. Bagian depan terdapat tulisan S10 Plus. Bagian sisi kanan kosong, sisi kiri terdapat tulisan Samsung Galaxy S10 Plus, bagian atas kosong, bagian bawah terdapat tulisan email, color, dan sebagainya. Bagian belakang terdapat spesifikasi secara singkat. Langsung saja gas unboxing. Terdapat buku panduan, soft case, dan SIM ejector. Terdapat unit smartphone-nya. Kita kepinggirkan dulu. Kepala charger dengan fast charging 15 watt, kabel data USB Type-C, OTG, dan handset. Dan itulah isi dari kotak boxnya. Dan inilah smartphone-nya. Oke, kita langsung saja bahas dari segi desainnya. Bagian depan terdapat dua buah lensa kamera, earpiece, dan sensor sidik jari yang sudah ultrasonic di dalam layar. Sisi samping kanan terdapat tombol power, sisi kiri terdapat tombol volume up and down, include tombol Bixby. Bagian atas terdapat SIM tray, lubang mikrofon, serta garis antena. Oh ya, ini tipenya hybrid ya, bukan triple slot. Bagian bawah terdapat garis antena, lubang jack 3,5 mm, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan speaker. Speakernya ini sudah dual stereo. Di depan bagian earpiece sama di bawah. Bagian belakang terdapat 3 lensa kamera, LED flash, sensor HUD, serta bertulisan Samsung. Bagian desain, menurut saya desain HP ini masih super mewah untuk penggunaan di tahun 2024 atau 2025 dengan material kaca di bagian depan dan belakang yang sudah dilengkapi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 6. Serta desain display sudah curved edge atau melengkung dan frame aluminium. Bagian layar HP ini mempunyai layar Dynamic AMOLED yang mendukung HDR10 Plus dengan ukuran 6,4 inch curved edge yang melengkung di kedua sisinya dan mendukung resolusi maksimal di WQHD yaitu 340 x 1440 pixel. Untuk kerapatan layarnya sendiri 522 ppi. HP ini juga pertama kalinya Samsung mengenalkan tompel pada kamera depan untuk menggantikan desain poni yang menurut saya untuk tempatnya juga nggak terlalu mengganggu. Kalau disuruh milih sih, saya memilih lebih suka dengan desain tompel ini daripada desain yang menggunakan sistem poni. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus mempunyai chipset Exynos 9820 dan 8 nanometer. CPU octa-core 2,7 GHz, M4, dan 2x2,31 GHz Cortex A75, dan 4x1,95 GHz Cortex A55. GPU-nya menggunakan Mali G76, dan di sini banyak varian RAM beserta ROM-nya, diantaranya 6GB per 128GB, 8GB per 128GB, 8GB per 512GB, dan 12GB per 1TB. Punya saya ini ada di varian 8GB per 128GB. Sudah bertipe UFS 2.1 dan slot microSD up to 512GB. Sama seperti mantan flagship Samsung yang lainnya. Misalkan kita mau pakai slot microSD, harus ngorbanin satu slot SIM card karena slot SIM cardnya menggunakan sistem hybrid. Untuk sistem operasinya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus ini update mentok di Android 12 dengan versi One UI 4.1
Dengan dapur Vaco tersebut pada pengetesan dengan aplikasi AnTuTu Benchmark menghasilkan skor penggunaan di tahun 2024 atau 2025 gimana ya? Kira-kira jawabannya pasti masih oke banget. Bahkan masih bisa banget untuk bermain game zaman sekarang layaknya Samsung Galaxy Note 9 kemarin, seperti game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Game Mobile Legends sendiri kita mendapatkan settingan maksimal di grafis ultra dengan refresh rate high. Untuk bermainnya sendiri masih sangat lancar dan tanpa frame drop. Penggunaan game dengan settingan tersebut setelah kita bermain game selama kurang lebih 23 menit, baterai yang berkuras sekitar 6,5% saja. Dan untuk TikTok berjalan dengan lancar, beserta mulus, tidak ada frame drop sedikit pun. Dan setelah scroll TikTok selama 2 jam 3 menit, baterai yang terkuras 24,7% saja. Pengisian 0-100% menggunakan charger bawahnya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tapi charger bawahnya Samsung S10 Plus ini sama seperti Samsung Galaxy Note 9 kemarin, dengan kapasitas hanya 15 watt saja. Selain itu bisa wireless charger dan power share charging, atau bisa dijadikan power bank ke sesama HP yang sudah ada fitur wireless chargingnya. Lanjut ke bagian audio, HP ini sudah memiliki dual stereo. Untuk suaranya yang dihasilkan HP ini masih cukup bagus. Ya masih bisa banget bersaing di range harga 3 jutaan di zaman sekarang ini. Dan inilah sampel audionya. Lanjut ke bagian kamera. Untuk kamera depan, Samsung pertama yang mengenalkan sistem dual kamera dengan komposisi main kamera 10 megapiksel dan kamera 8 megapiksel untuk depth sensornya. Dan untuk kamera belakang Samsung Galaxy S10 Plus ini juga merupakan HP Samsung pertama yang mempunyai sistem triple kamera. Dengan komposisi kamera belakang, main kamera 12 megapiksel, dual aperture dengan optical image stabilizer, 12 megapiksel untuk telefoto, 16 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan resolusi video ada di 4K 60 fps. Berikut adalah beberapa sampel foto beserta video dari kamera utama, kamera telefoto, kamera ultrawide, dan kamera depan dari Samsung Galaxy S10 Plus. Langsung saja dan nilai sendiri hasilnya. Nah ini di perekaman kamera belakang, resolusinya 4K 60 fps, stabilisasi off, dan ini cukup bagus ya. Tapi sayangnya di resolusi ini tidak bisa pindah-pindah lensa, hanya satu saja. Kita coba lari. Dan ini di resolusi Full HD 30 fps dengan stabilisasi on, dan ini stabil ya. Dan mantapnya di sini itu bisa pindah-pindah lensa. Ini ultrawide, main kamera, 2 kali optical zoom.
Oke, ini di resolusi Full HD, tapi gak tahu di berapa IPS ya, karena super steady-nya di on kan. Stabil banget ya, gengs. Ini main kamera, ini ultrawide. Seperti inilah. Menurutku ini bagus di super steady, karena stabil. Oke, inilah hasil dari perekaman Samsung Galaxy S10 Plus di resolusi 4K 60 fps. Dan ini stabilisasinya off ya, karena di pengaturannya itu nggak bisa di on kan. Dan ya, terjadilah getar. Dan ini di resolusi 4K 30 fps dengan stabilisasi on. Kalau di layarnya ini goyang dikit ya. Kita lihat dynamic range. Oke, masih jelas ya. Nah, kalau yang ini di resolusi Full HD 60 fps dengan stabilisasi on. Kita tes stabilisasinya. Kalau di videonya ini stabil ya. Selain itu, Samsung Galaxy S10 Plus ini juga memperkenalkan sistem fingerprint di dalam layar. Sebelumnya, HP Samsung masih menggunakan fingerprint biasa yang ditempatkan di bagian belakang handphone. Mari kita tes fingerprintnya. Fingerprint ini kecepatan bacanya yang sangat cepat karena sudah ultrasonic. Kalau dikasih screen protector pun masih lancar. Dan di sini juga sudah bisa face unlock dengan kecepatannya lumayan cepat lah. Selain itu, HP ini sudah memiliki sertifikasi IP68 yang mempunyai ketahanan air di kedalaman 1,5 meter sampai dengan 2 meter selama 30 menit. Tetapi sama seperti HP-HP sebelumnya, kalau kalian beli pada kondisi second, sangat-sangat tidak disarankan HP ini buat berenang ataupun menyelam. Karena kita nggak tahu nih HP ini pernah dibongkar atau tidak oleh pemilik sebelumnya. Ya, mungkin itu saja review dari Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2024 sampai dengan tahun selanjutnya yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, subscribe untuk konten menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Gadget Tech. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ini. Sampai jumpa di video berikutnya.